we had a little... Hey John! Hey Bill! Hai sesama penghobi rebahan, gimana kabarnya? Sabun mandi masih aman kan stoknya? Oke, nice kalau gitu. Film satu ini tentang pembunuh bayaran profesional dan organisasi mata-mata. Cuma mereka suami istri diperankan oleh Brad Pitt dan Angelina Jolie. Mr. and Mrs. Smith judulnya, yang disutradarai oleh Doug Liman, sutradara yang buat film Jumper, Fire Game, dan Edge of Tomorrow. Gua sih udah nonton film ini beberapa kali. Ini cerita tentang cowok cool dan cewek hot nih Google. Anaknya pasti dispenser ya guys. Bukan, anaknya meriang, masa dispenser. Oke lanjut. Film ini pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa waspada kalian yang terpendam di dalam sanubari kalian nih. Seperti saat menuduh kentut orang sebelah kalian. Waspadalah, waspadalah. Oke, sekedar saran bagi kalian yang mau menghemat kuota. Silahkan gunakan kuota atau wifi teman, saudara, atau tetangga kalian, karena tips ini terbukti ampuh banget menghemat kuota kalian. Oke, nggak usah berlama-lama karena hari ini hari sunatan Pak RW. Seperti biasa, sebelum kita mulai, harap perhatikan panduan menonton. Jangan nonton di pinggir jurang atau jembatan. Jangan nonton sambil ngelamun. Silahkan bawa bekal dulu sebelum nonton. Kalau sudah siap, baiklah. Ini dia, let's get it on. Merupakan tempat bermain yang masih suasananya senang sekali. Konsultasi tentang rumah tangga pun dimulai antara pasangan Smith yang sudah menikah 5 atau 6 tahun ini. Kemudian flashback yang menjadi titik awal mula pertemuan mereka mengecap bulir-bulir cinta jeruk Florida Orange pun dimulai. Si John yang sedang ngeteh intisari tiba-tiba bertemu dengan Jane dalam kondisi di mana di sana sedang ada pemeriksaan oleh pihak yang berwajib karena sedang ada kasus di sana. Para polisi mencari turis yang sedang traveling sendirian. Kemudian si John bilang ke para polisi itu dengan gaya anak SD yang nahan cepirit bahwa Jane datang bersamanya. Malamnya mereka ngeteh intisari bareng di sebuah kafe di Kalijodo yang sekarang udah digusur. Kondisi hujan lagi, aduh si John, bisa aja. Lalu ya terjadilah hal yang diinginkan. Kemudian saat mereka berjalan di pasar kaget, mereka main tembak-tembakan yang awalnya Jane pura-pura meleset. Lalu John menggantikannya dan tepat semua tembakannya. Lalu Jane meminta mencoba kembali dan tepat juga semua tembakannya. Ya iyalah, mereka ini kan agen profesional. Ceritanya cuma lagi pura-pura aja. Mereka pun berencana untuk menikah. Kemudian tanpa babi bu lagi, mereka pun sudah menikah. Dan setiap hari mereka pergi bekerja yang pastinya tipu-tipu biar sama-sama nggak tahu. John ngaku bekerja sebagai kontraktor, sedangkan Jane mengaku bekerja sebagai IT server di Wall Street. Hari-hari pun mereka lalui seperti rumah tangga pada umumnya. Namun mereka mulai merasa dingin karena masing-masing dari mereka punya rahasia. Suatu malam, Jane harus keluar untuk tugas. Begitu juga dengan John. Jane pergi ke sebuah hotel berpura-pura sebagai wanita panggilan untuk ke tempat targetnya. Kemudian John berpura-pura mabuk dan masuk ke tempat orang-orang yang sedang berjudi, di mana targetnya sedang tidak ada di tempat. Lalu John dengan jurus dewa mabuk memaksa untuk berjudi dengan mereka. Setelah targetnya datang, John pun sekonyong-konyong langsung menembaknya dan membunuh mereka semua. What the hell is this? Waiting for a job or something? You are the job. Di lain tempat, di film yang sama, Jane membunuh targetnya, kemudian melarikan diri. Okay. Jane kembali ke rumah saat masih memakai baju gemesnya saat dari hotel tadi. Lalu langsung didouble gaun, kemudian mereka datang ke rumah tetangga baru mereka, kayak acara syukuran gitulah. John yang menuju gudangnya, kemudian membuka ruang bawah tanahnya, yang anjir banyak banget senjatanya, sama duit cash banyak banget. Gak kebayang kalau buat beli cimol abah, bisa buka supermarket cimol tuh. Kalau Jane nyimpen senjatanya di ruang rahasia, di oven, anjir lebih canggih lagi, supaya tetap hangat mungkin. John pergi ke kantor sama rekannya Eddie ada di sana. Eddie adalah orang yang menerima orderan untuk dibunuh sama si John. Dengan komputer tersembunyinya, John menerima perintah dari atasannya yang dia panggil Atlanta. Dia ditugaskan untuk membunuh Benjamin Dance alias The Tank.
Begitupun dengan Jen, menerima perintah yang sama untuk membunuh Benjamin Dance dari atasan Jen. Hari eksekusi tugas mereka pun tiba. Jen yang sudah siap dengan jebakannya menunggu target melintas. Namun tiba-tiba John datang pakai mobil off-roadnya dan pokoknya selengean lah. Terus ngencing dia. Jen ngawasin si John ngencing. John ngeluarin bazooka, terus Jen panik dan menembak si John. John membazooka si Jen, pokoknya balas-balasan gitulah. Terus jebakan yang disiapin Jen mendadak meledak sebelum target memasuki area jebakan. Target pun putar balik dan misi pun gagal. Si Jen kabur, namun John membawa laptop milik Jen yang sebelumnya untuk mengontrol bom jebakan tadi. Mereka berdua pun saling melacak satu sama lain. John yang membawa laptop Jen mendapatkan info alamat penjual laptop itu. Lalu John pergi ke sana dan ternyata mengetahui bahwa laptop itu milik perusahaan tempat Jen Smith bekerja. Jen melihat rekaman si John saat lagi ngencing. John yang agak kesel dan waspada menelpon ke kantor Jen dan mengajak makan malam sebagai alasannya. Lalu dengan kecepatan kebelat boker, John balik ke rumah. Namun Jen sudah berada di rumah duluan pas dia datang. Namun John tetap penuh kewaspadaan, siaga 1, dan pasang mata elang gitu. Di tengah makan malam, John pura-pura menjatuhkan botol Amer. Karena refleksnya Jen bagus, ketangkep dong tuh botol. John pun sadar, dia langsung ambil pistol, namun Jen langsung kabur bawa mobil. Apa mobil bawa Jen ya? Ya pokoknya begitulah. Setelah kejadian itu, dia menemui Eddie dan menceritakan semua tentang Jen. Eddie bajigur pun berbacot ria bahwa selama ini Jen menikahi John hanya untuk samaran saja berarti, dan meminta John menghabisi Jen. Sementara Jen pun bertemu rekannya dan menceritakan soal John, bahwa yang bawa bazooka adalah John. Mereka berdua pun galau, gak ada lauk. Jen datang ke rumahnya bersama timnya untuk mencari info soal John dan ngacak-ngacak rumahnya. John meminta tetangga barunya untuk berkunjung ke rumahnya untuk mengecek rumahnya yang pastinya sudah keduluan Jen. Sampai pas dia ke ruang bawah tanahnya yang di gudang, semua senjatanya udah dikuras habis oleh Jen dan antek-anteknya. John nekat menyusup ke kantor Jen, tetapi tim Jen pun menyadari kehadiran John. Tim Jen mengevakuasi kantor dan menghancurkan semua data di komputer, lalu melarikan diri melalui jendela kayak Flying Fox itu. John yang memiliki kesempatan menembak Jen tetapi tidak dia lakukan. Kemudian John kembali mencari Jen, kali ini di sebuah kantor yang belum jadi. John memasuki sebuah lift yang sudah dipasang peledak oleh tim Jen, dan John pun terjebak di dalamnya. Yang sebenarnya dia hanya pura-pura terjebak. Jen menggertak mau meledakkan liftnya. Jen pun menghitung mundur, namun hitungan belum selesai, timnya langsung menekan tombol karena mendengar Jen mengucapkan selamat tinggal. Lalu bom pun meledak. Itu suara bomnya, guys. Bukan begitu suaranya. Go on, blow it. For any last words? John pun keluar dari lift sebelahnya, yang memang dari awal John hanya pura-pura berada di lift yang ada peledaknya. Dengan wajah yang sangat terguncang sekali, seperti makan semur tetapi yang kegigit adalah lengkoas, John pun terdiam dan mencabut kamera yang memalsukan keberadaannya. Jen bersedih karena menduga John telah gosong. Namun di tengah kesedihannya, secara tiba-tiba, jeng-jeng, John pun muncul entah dari mana yang membuat Jen sedikit lebih lega. John mengajak Jen berdansa, cuma agak berbeda dansanya. Setelah berdansa, yang membuat Jen kecewa karena John bilang bahwa Jen hanya menikahinya untuk samaran saja. Jen pun menuju toilet yang ternyata beberapa saat kemudian toilet itu pun meleduk. Begitu ya, guys. Bukan gitu suaranya.
Dan ternyata di jasnya John pun sudah ada peledaknya. You know that you're ticking. Jane mengendarai mobilnya pergi dari restoran, sementara John ngebegal limosin di depan restoran. John menelpon Jane, mereka pun balapan untuk sampai di rumah. Setibanya di rumah, mobil limo colongan John ditabrak sama mobil Jane, dan Jane pun masuk ke rumah duluan. John pun menyusup diam-diam, keributan dalam rumah tangga pun terjadi. Saat mereka sama-sama menodongkan senjata, John ternyata tidak bisa menembak Jane. Lalu seperti rumah tangga pada umumnya, setelah pertengkaran mereka pun belaem-belaem dengan penuh penghayatan. Sampai-sampai tetangga mereka datang bersama polisi karena mereka belaem-belaem kekencangan mungkin. We heard an awful ruckus. No, everything's fine here. Yeah, it's great. Eddie mendapat pesanan untuk kematian John dan Jane masing-masing $400.000 per kepala. Setelah kejadian pertengkaran mereka semalam, mereka mulai akrab dan bercerita semua hal. Namun tiba-tiba saat mereka sedang asik ngobrol, mereka diserang sampai membuat rumah mereka meletek. Meletek dewek, guys. Meledak maksudnya Google. Setelah itu, mereka ngerampok mobil tetangganya, lalu melarikan diri. Di tengah pelarian, mereka dikejar dong, dan terjadilah baku suit. Baku tembak maksudnya. Kemudian mereka menemui Eddie. Eddie menyarankan mereka tidak bersama karena mereka berdua pasti mati. Atau mereka menyerahkan yang bos mereka inginkan lebih dari kematian mereka berdua. John dan Jane pun memutuskan untuk menjemput Benjamin Dance dari penjara dengan keamanan super tinggi. Mereka berdua pun menyusun rencana. Namun seperti biasa, John berimprovisasi sendiri. This is not my first time. Why don't you talk to me like that? Okay? What are you doing? Be nice. Jane, kill the lights. All right. Shut up. Setelah Benjamin Dance tertangkap, mereka menginterogasinya dan ditemukan fakta bahwa bukan Benjamin Dance targetnya. Ternyata merekalah targetnya karena mereka adalah dua agen pesaing yang menikah. Berada dalam atap yang sama, itu buruk untuk perusahaan. Kemudian Satgas Gabungan Curanmor dan Curanrek mengepung mereka dengan membawa persenjataan lengkap. John dan Jane masuk ke dalam sebuah toko untuk bersiap melakukan perlawanan dan mereka pun sempat nyolong jas juga. Lalu mereka pun beraksi. It's showtime.
Mereka tersudut dan terkena beberapa tembakan, tetapi ya kayaknya rompi anti pelurunya bagus, KW super sih kayaknya. Jadi mereka nggak apa-apa. Kemudian mereka beraksi kembali. Film pun diakhiri dengan John dan Jen di konsultan pernikahan lagi dengan cerita yang lebih jujur. Akhir yang sudah jelas kacrut sekali. Walaupun nanggung, film ini adil buat para penonton. Yang cewek bisa ternganga-nganga nonton Brad Pitt, sementara cowoknya silahkan ngiler ngeces-ngeces nonton Angelina Jolie. Action di film ini juga ya bagus lah. Pokoknya bagus-bagus lah. Yang terpenting jagoan di filmnya menang lah. Oke, gua Ican beserta seluruh kru yang bertugas di Pentagon cabang Rawalumbu mohon pamit. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam satu hobi.